Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Kami dari kelompok 6 kelas B Desain Komunikasi Visual yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Lanuri Candani Putri, dan yang kedua Muhammad Taki Alfalah, dan selanjutnya yang ketiga Muhammad Akmal Gaisan. Di sini kami akan memaparkan tentang revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada abad ke-18 dimulai zaman baru yang berakar pada Renaissance yang disebut dengan zaman pencerahan. Menurut Immanuel Kant, zaman pencerahan adalah zaman manusia keluar dari keadaan yang tidak akil balik yang disebabkan kesalahan manusia sendiri, yaitu tidak mau memanfaatkan akal mereka. Latar belakang terjadinya revolusi industri. Yang pertama, faktor politik. Antara abad ke-16 sampai abad 17 terjadi perubahan besar antara bidang politik. Meletusnya perang mawar antara bangsawan kuno dan bangsawan baru, dan yang dimenangkan oleh kelompok bangsawan baru atau kelompok bangsawan rendah, petani, pedagang yang sudah kaya. Terjadinya pemindahan ahli seni, kerajinan, dan tukang dari daratan Eropa. Selanjutnya ada faktor sosial dan ekonomi. Abad ke-18, kekuasaan jajahan Inggris semakin luas dan mendatangkan kemakmuran wilayah perdagangan semakin luas. Mulai terjadi perubahan sistem produksi, didirikannya manufaktur, tetapi produksi masih dilakukan secara manual. Sistem nilai dari masyarakat komunal tradisional menjadi individual. Perkembangan pada masa revolusi industri. Yang pertama adalah sistem domestik. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan, kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah selesai dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan cara kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji. Perkembangan yang kedua adalah manufakturasi. Setelah kerajinan industri makin berkembang, diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat mengawasi dengan baik cara mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan biasanya berada di bagian belakang rumah majikan. Rumah bagian tengah untuk tempat tinggal dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produknya. Hubungan majikan dengan pekerja lebih akrab dikarenakan tempat kerjanya yang satu dan jumlah buruhnya yang masih sedikit. Barang-barang yang dibuat kadang-kadang juga masih berdasarkan pesanan. Perkembangan yang ketiga adalah sistem pabrik. Tahap sistem pabrik sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan, bisa di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut untuk tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri diadakan di tempat lain. Jumlah tenaga kerjanya sudah puluhan, bahkan sampai ratusan buruh. Barang-barang produksinya dibuat untuk dipasarkan. Barang temuan beserta penemunya pada masa revolusi industri.
Barang-barang yang ditemukan pada masa revolusi industri memiliki pengaruh yang sangat besar pada masa tersebut, yang mana dengan barang-barang tersebut dapat memudahkan para masyarakat dalam meningkatkan produktivitas ataupun dalam pekerjaan. Adapun di antara penemuan-penemuan tersebut adalah penemuan bor benih oleh Jethro Tull pada tahun 1701 yang meningkatkan produktivitas di sektor pertanian Eropa Barat. Kemudian ada mesin pemintal benang atau spinning jenny ciptaan James Hargreaves pada tahun 1767 dan Richard Arkwright pada tahun 1769 dipatenkan pada tahun 1777. Dengan alat ini, seseorang dapat memintal dengan 8 senar dalam satu kali putaran, sehingga memungkinkan produksi berlipat ganda. Kemudian ada cotton gin, alat pemisah biji kapas dari serabutnya, yang diciptakan oleh Eli Whitney pada tahun 1793. Dengan alat ini, maka kebutuhan kapas bersih dalam jumlah yang besar dapat tercukupi. Penemuan ini menjadi fasilitas pendukung pada pabrik kapas milik Samuel Slater di Rhode Island yang menjadi era revolusi industri pertama bagi Amerika Serikat. Ada juga penemu-penemu yang barang temuannya pada sekarang telah dikembangkan sehingga menjadi sangat berguna pada kehidupan kita. Di antaranya adalah Alessandro Volta, yang mana pada tahun 1800 telah menemukan baterai. Kemudian ada Symington, yang pada tahun 1802 menemukan kapal kincir. Dan ada juga Samuel Morse, yang pada tahun 1832 menciptakan telegram. Setelah itu ada juga Alexander Graham Bell, yang pada tahun 1872 membuat pesawat telepon. Dan juga ada Wright bersaudara, yang pada tahun 1903 menciptakan pesawat terbang. Baiklah, hanya itu yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.